Video ini kreasi karya mahasiswa yang digunakan sebagai sumber bahan diskusi mata kuliah ekologi hewan. Silakan ikuti sampai akhir dan berikan pertanyaan di kolom komentar. Tapi sebelumnya silakan di-subscribe untuk mengikuti video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Nah, saya senang sekali teman-teman telah bergabung dalam perjalanan pembelajaran kami kali ini. Video ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat serta interaktif buat teman-teman semuanya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan belajar ini. Let's go! Baik, saya akan menjelaskan tentang aksi reaksi hewan dengan lingkungan abiotik. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar hewan dan dapat mempengaruhinya. Setiap hewan hanya dapat lulus hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi yang cocok baginya dan sumber daya yang diperlukannya, serta terhindar dari faktor-faktor abiotik yang membahayakan kelulusan hidupnya. Lingkungan abiotik hewan meliputi faktor-faktor medium seperti tanah, perairan, tempat hidup, serta faktor-faktor cuaca dan iklim. Lingkungan biotik hewan meliputi hewan lain sesama spesies, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba. Hubungan antara hewan dan lingkungan bersifat timbal balik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa keberhasilan hidup hewan sangat ditentukan oleh kondisi dan sumber daya yang terdapat di lingkungan. Itu pun dapat berubah oleh kehadiran dan dampak aktivitas hewan hidup. Sebagai contohnya, kehadiran sapi di suatu padang rumput atau hutan menunjukkan ketersediaan sumber daya makanan yang cukup dan kondisi lingkungan yang sesuai bagi kehidupan sapi. Nah, demikian sebaliknya kehadiran sapi di habitat. Kehadiran suatu jenis hewan di lingkungan tidak akan memakan dan mengurangi suhu di lingkungan tersebut. Istilah sumber daya digunakan untuk menunjukkan sesuatu faktor biotik dan abiotik yang diperlukan oleh hewan, yang kuantitas ketersediaannya di lingkungannya akan menjadi berkurang apabila telah dimanfaatkan oleh hewan itu sendiri. Sebagai contoh, rerumputan di suatu padang rumput yang dihuni oleh populasi domba yang beranggotakan 100 ekor domba, jika suatu saat ditambah 50 domba, maka kehadiran domba baru tersebut akan mengurangi jumlah rumput sebagai sumber daya makanan domba. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Baiklah, selanjutnya yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ada 3 macam. Yang pertama, perubahan siklik. Yang kedua, perubahan terarah. Dan yang ketiga, perubahan eratik. Yang pertama, perubahan siklik, yaitu suatu perubahan yang terjadi secara berulang-ulang, seperti dari siang ke malam, dan seperti perubahan musim dari hujan ke kemarau. Dan yang kedua adalah perubahan terarah, yaitu perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur atau terus-menerus. Dan yang ketiga adalah perubahan eratik, yaitu suatu perubahan yang terjadi secara tidak berpola dan ketika terjadi tidak memiliki konsekuensi terhadap arah perubahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai zat organik. Zat organik adalah bagian dari binatang atau tumbuh-tumbuhan dengan komponen utamanya adalah karbon. Zat organik ini sangat mudah untuk mengalami pembusukan oleh bakteri, yang dimana zat organik ini sangat mudah untuk diuraikan. Jenis-jenis atau contoh dari zat organik diantaranya adalah yang pertama itu adalah karbon. Karbon adalah unsur dasar dalam semua molekul organik.
yang mana karbon ini membentuk rangka dasar senyawa-senyawa seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. Lalu yang kedua ada hidrogen. Hidrogen seringkali menjadi bagian dari ikatan kovalen dalam molekul organik. Ini memainkan peran penting dalam pembentukan air atau yang dalam istilah kimianya itu H2O, yang merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada oksigen. Oksigen sangat diperlukan untuk proses respirasi seluler, di mana hewan mengoksidasi molekul organik untuk menghasilkan energi. Oksigen juga hadir dalam molekul air dan dalam banyak senyawa organik. Nah, oksigen ini sangat diperlukan hewan untuk proses metabolismenya atau menghasilkan ATP. Karena kalau misalnya untuk mengubah makanan menjadi ATP itu tidak cukup hanya dari makanan saja, maka diperlukan dari oksigen ini. Lalu yang keempat ada nitrogen. Nitrogen adalah komponen utama dalam asam amino yang merupakan penyusun dari protein. Nah, protein ini sangat penting untuk pembentukan struktur dan fungsi-fungsi sel dari tubuh hewan. Lalu selanjutnya ada fosfor. Fosfor adalah bagian dari molekul ATP atau adenosin trifosfor, yang adalah sumber utama energi dalam sel-sel hewan. Fosfor juga merupakan komponen dalam DNA dan RNA. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur zat anorganik. Unsur-unsur zat anorganik juga memainkan peran penting dalam kehidupan hewan, terutama dalam menjaga keseimbangan elektrolit, fungsi sel, dan berbagai proses biologis. Beberapa unsur anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan, diantaranya yang pertama, air atau H2O. Air adalah zat anorganik yang paling penting dalam kehidupan hewan. Hewan memerlukan air untuk hidrasi, pengangkutan nutrisi, penghilangan limbah, dan regulasi suhu tubuh. Yang kedua ada natrium dan kalium. Natrium dan kalium adalah elektrolit yang penting berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam sel, kontraksi otot, dan transmisi impuls saraf. Yang ketiga yaitu kalsium. Kalsium diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, kontraksi otot, serta berbagai reaksi enzimatik dalam sel. Yang keempat yaitu magnesium. Magnesium merupakan unsur penting dalam aktivitas enzimatik serta berperan dalam kontribusi otot dan fungsi saraf. Selanjutnya yaitu ada klor. Klor adalah elektrolit yang berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh serta membantu dalam proses pencernaan. Selanjutnya yaitu ada fosfat. Fosfat adalah komponen utama dalam ATP atau adenosin trifosfat yang menyimpan dan mentransfer energi dalam sel. Selanjutnya yaitu ada besi. Besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada iodium. Iodium diperlukan untuk memproduksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan. Nah, semua unsur ini berperan dalam menjaga keseimbangan kimia dalam tubuh hewan, serta dalam proses-proses vital seperti pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Keseimbangan yang tepat dari unsur-unsur anorganik ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh hewan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, materi pembelajaran yang disampaikan pada kakak-kakak cantik kita pada kali ini sangat bagus-bagus ya teman-teman, bahkan menarik juga. Nah, sekarang giliran teman-teman nih yang memahami materi yang telah disampaikan pada kakak-kakak kita tadi. Sebagai akhir dari pembelajaran, dapat kita lihat bahwa betapa menariknya hubungan antara hewan,
dan lingkungan abiotik di sekitar kita loh. Hewan-hewan yang beragam telah memperlihatkan kemampuan adaptasi dan interaksinya yang luar biasa dalam menghadapi tantangan lingkungan yang berubah-berubah pada saat ini. Kita telah melihat bagaimana reaksi hewan terhadap elemen-elemen abiotik seperti cuaca, tanah, dan iklim bisa membentuk suatu perilaku, perkembangan, dan evolusi mereka juga loh. Kemampuan hewan untuk beradaptasi inilah dengan perubahan lingkungan adalah contoh nyata dari suatu keajaiban alam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang interaksi, ini kita dapat lebih menghargai keberagaman hidup di bumi dan peran kunci yang dimainkan oleh hewan dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka. Semoga teman-teman terinspirasi untuk terus menjelajahi materi hubungan hewan dengan lingkungan mereka ya. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran kami kali ini. Mari kita lanjutkan menjaga kelestarian alam semesta ini dan terus belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.